Dan ini dia bagian terpenting dari sebuah Ranger Raptor. Dia merupakan mobil off-road yang bisa diajak off-road racing gitu ya, atau off-road dengan kecepatan tinggi. Bergas aja. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini dia Ford Ranger, tipe termahal, tipe tersangar, tipe yang paling maco yang ada di Indonesia, yaitu Ranger Raptor. Mobil ini harganya cukup mahal, dia harganya mencapai 1.265.000.000 rupiah, dan bisa dikatakan ini merupakan versi performance dari sebuah double cabin dari Ford. Nah, mobil ini hadir dengan beberapa upgrade jika dibandingkan tipe Wildtrak, tipe XLT. Dan dia memang performanya itu lebih untuk Anda yang benar-benar hobi untuk off-road, dan bukan sekedar off-road. Dia bisa diajak untuk off-road racing mobil ini, karena memang mobil ini banyak sekali perubahan, apalagi di bagian kaki-kakinya. Sebelum membahas bagian yang terpenting, yaitu soal kaki-kaki, nah saya akan sedikit membahas bahasa desain eksterior dari Ranger Raptor ini. Tapi sebenarnya mobil ini sudah pernah kami review waktu itu di ajang GJAW 2024. Anda bisa klik link di atas untuk melihat detail, desain, dan banyak sekali yang saya bahas di situ. Nah, kalau bagian depannya memang cukup banyak ya sebenarnya. Mungkin konsumen sebelumnya sudah punya Ranger, dia mengganti grill yang biasa menjadi grill Raptor seperti ini nih. Ini grill Raptor yang tulisannya Ford, yang gagah, yang hitam, dan benar-benar dia maskulin. Kemudian untuk lampu dia sudah menggunakan bahasa desain terbaru, tapi lampu sebenarnya sama dengan varian lainnya. Tidak ada perbedaan antara Raptor dan juga tipe Wildtrak ataupun tipe yang di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang cukup penting di mobil ini, yaitu bagian mesinnya. Mesin sebenarnya dia tidak berbeda dengan tipe Wildtrak. Nah, sayangnya memang kami tidak mendapatkan unit yang kami review pada saat GJAW. Itu versi yang paling sangarnya, yaitu mesin V6 3000 cc. Dan kami untuk unit tes kali ini mendapatkan yang mesin diesel, yaitu 2000 cc. Tapi nggak kalah menarik sih sebenarnya, karena mesin dieselnya ini dia berperforma cukup tinggi. Dia kapasitasnya hanya 2000 cc, 4 silinder, tapi dia sudah menggunakan biturbo. Jadi dengan mesin yang sekecil ini, dia mampu menghasilkan tenaga yang sebenarnya terbilang besar. 210 PS serta torsi 500 Nm. Nah, tenaga dari mesin ini 2000 cc, dia itu lebih besar dibandingkan Fortuner atau Hilux yang 2800 cc 1 GD, itu tenaganya di sekitar 201 PS. Kemudian dia juga lebih besar dibandingkan Mitsubishi Pajero, jauh ya. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk versi standar pabrik dengan layout 4 silinder seperti ini, mungkin saat ini Ford Ranger adalah mesin dengan tenaga terbesar untuk mesin diesel 4 silinder di Indonesia saat ini, untuk versi standar ya. Kemudian transmisinya juga tidak kalah menarik karena dia menggunakan transmisi otomatis 10 percepatan. Wow. Dan penggeraknya tentu saja 4-wheel drive, tapi di Ranger ini dia tidak full time karena dia bisa menjadi 2-wheel drive saja jika Anda ingin menggunakan mobil ini di dalam kota atau di jalanan aspal saja. Dan ini dia bagian terpenting dari sebuah Ranger Raptor, bagian yang banyak sekali perubahannya, yaitu soal kaki-kakinya. Ini bisa dilihat, yang paling benar-benar kalau mobil ini dilihat ya, belum menyentuh kaki-kaki deh, belum sedetail ini, Anda bisa melihat bahwa mobil ini terlihat lebih lebar untuk wheel tracknya. Jadi memang dibandingkan tipe Wildtrak dan juga tipe XLT, mobil ini memang wheel track itu lebih lebar sekitar 14 cm. Jadi kenapa seperti itu? Dia menggunakan gardan yang tentunya lebih lebar dibandingkan tipe Wildtrak dan juga tipe yang di bawah Raptor ini untuk mendapatkan handling yang baik di jalanan maupun saat off-road. Nah, saat off-road nanti kita akan tes, di jalan juga kita akan tes seberapa hebat handling dari mobil ini. Kemudian tidak hanya gardan yang lebih lebar, wheel track yang lebih lebar, dia juga mendapatkan upgrade yang cukup signifikan. Seperti yang pertama nih, bannya saja ini udah ban mahal ya, BF Goodrich, ban yang cukup ternama, cukup kawakan di kalangan off-road. Kemudian peleknya menggunakan warna hitam seperti ini, tidak ada aksen yang aneh-aneh, tidak ada aksen silver. Benar-benar ini menjadikan velg yang maskulin sekali, sporty juga. Kemudian dia dibalut dengan ban 285/70 ring 17 yang cukup besar. Kemudian, nah di bagian sini, di bagian kaki, upper armnya tuh berbeda dengan tipe Wildtrak dan juga XLT. Dia menggunakan tipe
bahan beraluminium, kemudian arm bawahnya juga. Dan ini dia bagian yang paling menarik karena mobil ini sudah menggunakan shock aftermarket bypass dari Fox Racing. Nah, jadi tidak hanya ini benar-benar sebuah kombinasi ya, wheel track yang lebar, kemudian shock breaker juga bypass. Shock bypass itu dia kelebihannya adalah mampu meredam, mampu mengadaptasi tekanan suspensinya sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Jadi handling mobil ini tentunya akan sangat baik, apalagi ketika off-road ataupun high speed off-road ya. Ya, kemudian nah bagian belakang juga sebenarnya ada perbedaan di bagian struktur kaki-kaki dibandingkan tipe Wildtrak, yaitu bagian pernya dia tidak menggunakan lagi per pikul atau per daun, tapi dia sudah menggunakan per keong. Pertanyaannya, apakah dia terasa empuk, terasa lemah? Enggak sama sekali. Jadi mobil ini masih terasa keras karena memang orientasi mobil ini lebih kepada off-road racing. Jadi bukan yang seperti apa ya, Nissan Navara generasi terbaru tuh memang bagian belakangnya terasa empuk gitu, terasa nyaman, tapi mungkin pertanyaannya apakah dia mampu membawa barang yang banyak. Nah, beda ya. Jadi kalau di Navara itu memang dia sebuah double cabin yang orientasinya lebih ke arah nyaman, tapi tetap handal gitu ya. Tapi kalau di Ranger Raptor ini dia justru menggunakan per keong tapi untuk performance. Dan ini dia bagian interiornya. Jadi sesuai dengan nafasnya sebuah Raptor ya, yang mengedepankan sisi performance. Nah, jadi di bagian dalamnya pun juga harus kental gitu aura sportinya. Jadi terlihat gitu di bagian dashboardnya. Nih, seperti di sini nih dia dilapisi dengan bahan sweat yang tentu itu kental dengan nuansa sporty. Kemudian ada aksen orange di bagian kisi-kisi AC. Di bagian setir juga di sini ada aksen orange lagi. Raptor, dan dia dilapisi dengan bahan kulit dengan jahitan benang merah yang tentunya sporty. Kemudian di bagian joknya juga terlihat nih, dia perpaduan antara bahan kulit dan juga warna sweat seperti ini, dan dia juga ada warna orange dan di sini ada emboss Raptor di bagian belakangnya. Kemudian atap dia menggunakan warna hitam yang tentunya itu digunakan juga di mobil-mobil yang nafasnya itu sporty ya. Dan bagian lainnya sebenarnya saya sudah bahas semuanya ya pada saat first impression, tapi nggak apa-apa. Di sini ada beberapa highlight yang cukup penting seperti speakernya. Dia speaker menggunakan aftermarket dari Bang & Olufsen. Kemudian instrumen kasar dia sudah full digital, sistem entertainmentnya juga keren, dia besar dan juga dia ke bawah seperti ini ya, portrait modelnya. Kemudian ada semua pengaturan ada di bagian sini, di bagian sistem entertainment. Sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Nanti kita akan lebih mendetail saat mencoba mobil ini off-road karena banyak sekali fitur off-road yang terdapat di mobil ini yang ditampilkan di sistem entertainmentnya termasuk assistance off-road. Dan sistem tuas transmisi seperti ini, kemudian dia sudah dilengkapi dengan parking brake elektrik dan drive mode. Ini cukup menarik juga di Raptor karena ada banyak sekali mode berkendaranya. Dia tidak ada eco mode karena mobil ini benar-benar sporty ya, yang dikhususkan untuk Anda yang ingin off-road performance gitu ya. Jadi dia ada mode normal, kemudian ada mode sport, kemudian ada mode slippery. Ini mungkin ketika Anda hujan dan dia langsung berubah gitu, langsung 4-wheel, tapi 4-wheel 4A ya. Nanti saya akan jelaskan 4A itu apa. Kemudian ada mud or ruts, jadi ketika Anda menggunakan mobil di medan off-road yang berlumpur, dia akan masuk ke 4H. Kemudian di sini juga berubah nuansanya dan langsung ini nih, assistant off-roadnya muncul di layar sistem entertainment ya. Kemudian kita ganti lagi, ada sand. Nah, sama sih masih off-road juga ini, untuk off-road juga. Dan ada tulisannya off-road use only. Kemudian baha. Nah, jadi ketika Anda ingin kebut-kebutan gitu ya di medan off-road, nah Anda bisa menggunakan mode baha ini. Kemudian terakhir ada rock crawling. Jadi rock crawling itu ketika Anda berkendara di medan bebatuan yang cukup ekstrim, Anda bisa menggunakan mode ini. Nah, sistem penggeraknya juga ada 4 di sini. Jadi biasanya kalau mobil off-road tuh yang umum ya, double cabin tuh hanya 2H, 4H, 4L. Nah, di mobil ini ada 2H, 4H, dan 4L. Itu yang standarnya. 4L itu untuk yang rasio yang lebih tinggi. Dan apa itu 4A? 4A itu adalah 4 auto. Jadi dia bisa 2 wheel, bisa 4 wheel. Dia akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan jalanan yang butuh traksi, dan dia akan berubah menjadi 4 wheel drive. Begitu juga sebaliknya. Mobil ini memang dimensinya sangat besar. Mungkin pertanyaannya adalah gimana misalkan kita parkir gitu ya? Oh, nggak masalah karena ada parking assistance. Parking assistance ini memang fitur yang sudah ada di Ford cukup lama ya. Pertama kali itu di Indonesia, waktu itu Ford Focus pertama kali menggunakan fitur ini. Dan di sini juga ada fitur yaitu off-road assistance. Nah, jadi menariknya dari mobil ini, di era gempuran mobil tanpa tombol fisik, nah
Di Ford ini dia masih menggunakan tombol fisik yang cukup banyak. Salah satunya adalah off-road assistance. Jadi kalau Anda buru-buru gitu mau off-road, Anda tidak perlu berkutat dengan layar sistem entertainment-nya. Karena harusnya Anda masuk ke mode di settings, kemudian controls dan off-road di sini nih. Nah, nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya bisa dari sini, ada shortcut-nya. Nah, kemudian AC juga masih disediakan tombol fisik di bagian sini yang memudahkan Anda. Kemudian tombol volume juga tidak touchscreen gitu ya. Jadi semua itu masih ada tombol fisik. Tidak semua sih, tapi rasanya itu fitur-fitur penting masih ada masih tersedia tombol fisiknya. Kemudian fitur dari sistem entertainment-nya cukup banyak, satunya off-road assistant tadi, kemudian kamera 360, dan juga dia dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto yang bisa dikoneksikan secara wireless ya. Kemudian dia juga tersedia fitur gimmick di sistem entertainment-nya, yaitu sketch. Jadi Anda bisa gambar apa saja di sini, misalkan nulis juga bisa ya. Saya nggak jauh gambar soalnya. Ford tuh bisa. Kalau lagi diam gini bisa, kalau lagi off-road kayaknya nggak bisa deh nulis gitu. Ya, kemudian di sini ada beberapa tombol. Sebenarnya ini tombol kosong, aux 1 sampai aux 6. Nah, gunanya buat apa? Jadi misalkan Anda ingin menambahkan light bar atau misalkan switch winch gitu ya untuk off-road. Nah, ini bisa digunakan nih sebagai cut off dari winch-nya, kemudian lampu mau berapa aja lampu ini bisa di sini. Anda tinggal sambungkan ke sini, jadi sudah tersedia dan rapi gitu. Jadi tidak perlu menambah-nambah tombol di bagian mana ketika Anda melakukan modifikasi. Oke, rasanya sudah cukup saya membahas mobil ini. Langsung aja kita ke medan off-road, karena ya mobil ini harus diketahui bagaimana performanya saat berkendara di medan off-road dan bagaimana kehebatan dari mobil ini. Oke. Ya, jadi memang highlight dari Ranger Raptor ini adalah dia merupakan mobil off-road yang bisa diajak off-road racing gitu ya, atau off-road dengan kecepatan tinggi, berbeda dengan mobil lainnya. Nah, tadi saya sudah coba sebenarnya sedikit menggunakan mode normal, mode sportnya. Nah, kita gunakan Baja ya. Baja ini sesuai dengan namanya, Baja itu ajang balap off-road yang terkenal di Amerika Serikat. Nah, kita gunakan mode Baja langsung. Coba kita gas ya. Ini medannya lumayan loh, bergelombang banget. Gas. Itu respons gasnya juga berbeda dengan mode normal ya. Dia lebih spontan. Kemudian juga torsi itu lebih padat gitu. Wow. Kayak balap street off-road, kayak balap rally bener. Wah gila, seru banget. Handling itu benar-benar presisi, benar-benar serasa mengendarai mobil balap. Kemudian, nah di Baja Mode ini dia juga ada perubahan setup sedikit ya. Dia setirnya tuh terasa lebih kaku, lebih berat, karena dia sudah electric power steering. Kemudian yang paling berasa itu sih, tenaga mesinnya juga, bukan tenaga mesin ya, maksudnya respons gasnya tuh lebih nyaut gitu ya di awal. Kemudian dia langsung mode manual ini. Seketika ya lumpur, kita rem dulu karena sayang mobil kotor. Wah, ini experience baru nih bener-bener nyetir mobil ini. Belum pernah saya sebelumnya mengetes mobil tes kayak gini gitu, se-ekstrim ini, se-ngebut ini, belum pernah. Gas aja. Wah, luar biasa. Jadi, secara kesimpulan, ya ini sudah saya simpulkan saja deh. Jadi, mobil ini kalau soal misalkan off-road pelan gitu ya, di medan berlumpur, Anda misalkan ya ini kan di sirkuit Pagedangan BSD kalau Anda tahu, itu sih kemampuannya sudah cukup, sudah lumayan baik, sudah sangat baik sebenarnya. Dia sistem 4-wheel drive-nya lengkap, kemudian dia juga pintar, ada 4A, ada 4H, 4L, kemudian dia juga ada sistem kamera 360 yang bantu Anda melihat obstacle, kemudian ada locker belakang, kemudian masih juga ada hill descent control, itu sangat mumpuni. Nah, perbedaannya, jika Anda membeli mobil ini, itu harganya terpaut jauh kan dengan versi Wildtrak-nya. Ya, itu benar-benar sisi performa dari mobil ini sangat luar biasa. Seperti tadi saya
loncatin mobil ini, saya bawa ngebut di jalanan lumpur seperti ini, itu benar-benar wah, andal sekali. Rasanya belum ada mobil keluaran ATPM di Indonesia ya yang speknya seperti ini. Jadi ini salah satunya spek off-road racing yang bisa Anda dapatkan dari ATPM ketika membeli mobil baru. Wah, luar biasa. Ini mode berkendaranya masih di normal dan 4A. Coba kita masukin ke mat ya. Dan ini masih 4H, bukan yang 4low ya. Nah, so far traksi sih sangat baik ya. Sistem 4wheel drive pintar. Kemudian nah kita coba di 4low ya. Seberapa beda gitu rasio gearnya jika dibandingkan di 4H. Dan locker langsung aktif kalau di 4L. Ini tanjakan cukup curam. Coba kita hanya gasnya sentuh-sentuh dikit, naik deh. Tuh, dia lebih menggerung pasti ya kalau di 4low. Dan ini udah gigi 2 nih, bukan gigi 1. Oke, kita balikin lagi deh ke mode 4H karena belum butuh-butuh banget. Ini kontur tanahnya nggak terlalu yang becek sekali, yang ya sedikit berlumpur tapi nggak parah. Nah, rasanya sudah cukup off-roadnya karena ya nggak banyak yang dibahas mobil ini. Mobil ini sangat satisfying, sangat memenuhi ekspektasi. Benar-benar dia ya, kalau Anda pilih mobil untuk performa off-road ya Anda harus pilih mobil ini. Nah, tapi ada beberapa aspek juga yang harus Anda ketahui ketika membeli mobil ini di jalanan perkotaan. Karena kan Anda off-road nggak sering-sering banget sebenarnya ya. Kemudian ketika Anda membeli mobil ini dari dealer, mencari towing ke rumah Anda. Dari rumah Anda mau jalan ke tempat off-road harus lewat jalan biasa. Jadi benar-benar nggak setiap hari di tempat off-road. Jadi saya akan menceritakan kepada Anda semua bagaimana impresi mobil ini ketika berada di jalan raya. Konsumsi bahan bakar ya, sistem fitur radar ADAS ya, kemudian juga performanya, akselerasinya, dan lain-lainnya. Dan di jalan raya itu wah, bener-bener nggak kayak bawa double cabin yang kita kenal selama ini sih sebenarnya. Jadi coba ya kita tekuk tuh. Ya ada body roll, wajar lah karena mobilnya tinggi, ground clearance-nya jangkung gitu ya. Tapi rasanya tuh masih cukup presisi gitu. Wow. Tuh. Wah. Ya tetap ada body roll tapi tuh bukan presisi sih, apa ya? Agile gitu loh, mau dipindah jalur kiri kanan gitu ya. Manuver itu rasanya nggak jadi masalah gitu. Ya tetap ada body roll tapi nggak yang gimana banget lah, bukan yang kayak double cabin pakai per daun atau ya double cabin pada umumnya yang dikhususkan untuk komersial. Ya ini mobil yang memang diciptakan untuk performa. Nah mungkin banyak yang bertanya ya, mobil ini kan menggunakan per keong, bukan lagi per daun ya yang untuk bawa barang berat. Terus nyaman nggak suspensi? Jawabannya sih sebenarnya bukan nyaman sih, tapi lebih ke arah dia sedikit stiff. Tapi memang ya itu, dia bukan yang seperti di Nissan Navara. Nissan Navara tuh per daunnya digantikan per keong agar dia nyaman, agar dia empuk. Kalau di mobil ini agak keras, tapi mantep gitu loh rasanya. Jadi mungkin kalau misalkan saya nggak kasih tahu ya mobil ini per depannya keong, belakangnya daun gitu ya, rasanya memang agak mirip-mirip per daun, tapi nggak sekeras per daun nih sih. Tapi ya itu mantep. Tapi ketika melewati pos tidur misalkan di jalanan yang rusak gitu ya, di pos tidur di komplek gitu, itu emang rasanya nggak senyaman Nissan Navara. Tapi kalau misalkan Anda mau melewati pos tidur dengan kecepatan yang tinggi, itu nggak ada rasanya sama sekali. Bener-bener peredamannya tuh mantap sekali. Rasanya ya seperti menaiki sebuah mobil balap gitu, mobil balap off-road ya. Luar biasa, memang mobil ini highlightnya di bagian kaki-kaki dan suspensi. Konsumsi tentu menjadi faktor yang penting ya di mobil ini, karena ya meskipun Anda ketika membeli mobil ini Anda tidak berpikir soal kehematan bahan bakar gitu ya, karena Anda menggunakan mobil ini untuk off-road, untuk melibas medan off-road dengan PD gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya
sampaikan juga konsumsi bahan bakarnya berapa. Ya, Ford Ranger ini dilengkapi dengan mesin diesel yang sebenarnya kubikasinya cukup kecil, yaitu 2000 cc. Tapi memang untuk konsumsi bahan bakarnya ya mungkin mobil ini memang dikhususkan untuk performa kali ya. Jadi bukan yang paling baik di kelasnya gitu jika dibandingkan dengan Triton, kemudian dengan Hilux GR gitu ya yang 2800 itu juga ini sedikit lebih boros karena Ranger Raptor ini berdasarkan catatan kami ya, konsumsi bahan bakarnya itu untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam itu angkanya di 8,8 km per liter. Ya, memang agak boros. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini berada di angka 11,9 km per liter. Ya, banyak faktor sih memang. Mungkin banyak juga yang bertanya, kan 2000 cc harusnya irit. Tapi mobil ini memang ya itu, wheel tracknya lebar, kemudian bannya juga besar, jadi beda gitu. Mungkin ketika di tipe Wildtrak atau XLT gitu ya, itu akan lebih irit karena dia menggunakan profil ban lebih tipis. Kemudian ya bukan untuk performa, makanya mungkin di mobil ini agak sedikit boros. Dan untuk akselerasinya, kita tes itu di jalan aspal ya, bukan di off-road. Untuk performanya, akselerasi ya 0 sampai 100 km per jam, mobil ini tuntas dalam waktu 10,5 detik. Ya, memang tidak seganas Hilux GR. Kalau sama Triton oke lah, sama lah kurang lebih angkanya di sekitar 10 detikan. Jadi secara overall performa mobil ini cukup menjanjikan di sektor mesinnya. ADAS mobil ini juga sangat lengkap. Jadi nggak cuma buat off-road ya, tapi ketika Anda menggunakan mobil ini untuk perjalanan antar kota, di tol gitu ya, fitur radar ADAS-nya tentu sangat berguna karena dia banyak banget. Ada nih adaptive cruise control, kemudian lane keeping system. Bukan lane keeping assist ya, tapi lane keeping system, pre-collision assist, kemudian juga ada cross traffic alert, dan juga tentunya ada blind spot monitoring, dan ada reverse brake assist. Jadi ketika Anda mundur gitu ya, ada objek yang mendekat, nah dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Fitur ini tampaknya kalau di Indonesia agak kurang cocok ya, karena kadang ada juru parkir tuh ya, kadang-kadang suka di belakang mobil, jadi dia suka menghambat. Mungkin Anda yang menggunakan mobil sudah ada fitur ini, itu akan terasa gitu loh kalau ada fitur itu lebih baik dimatikan sih sebenarnya kalau ada juru parkir. Kemudian, nah kinerjanya sendiri cukup baik. Jadi nih, kita misalkan aktifkan sistem adaptive cruise control ya, itu jarak antar mobilnya tuh juga lumayan dekat dengan mobil depan, nggak gapnya ya. Ini kita aktifkan set. Nah, dia ada 4 step untuk jarak antar mobilnya, 1, 2, 3, 4. Yang paling dekat tuh kami sudah tes, cukup dekat. Jadi kemungkinan Anda dipotong oleh pengguna jalan lain tuh rasanya agak minimal karena jaraknya tuh cukup dekat. Kemudian kita aktifkan juga ini lane keeping system. Nah, tuh dia akan mengkoreksi agar Anda tetap berada di jalur yang semestinya. Ya, memang agak susah sih sebenarnya menemukan kelemahan mobil ini ya, karena ini diciptakan untuk menjadi sebuah mobil yang perfect. Tapi tetap sih ada kelemahan yang kita temukan. Yang pertama adalah sistem entertainment-nya sendiri. Jadi dia sebenarnya udah keren, intuitif, gampang mengoperasikannya, tapi terkadang tuh kurang responsif gitu. Jadi agak nge-lag dikit, tapi ya nggak masalah sih. Cuman kalau dibandingkan dengan sistem entertainment mobil lain ya, itu rasanya banyak yang lebih responsif dibandingkan mobil ini. Kemudian yang kedua adalah sistem radarnya, yaitu lane keeping system. Jadi fitur radar mobil sebenarnya sudah sangat lengkap, mulai dari adaptive cruise control hingga rear cross traffic alert dan juga lane keeping system. Tapi agak tanggung gitu karena dia tidak dilengkapi dengan lane keeping assist. Jadi dia tuh nggak bisa yang benar-benar stay di tengah gitu ya. Jadi dia akan mengkoreksi setir ketika Anda sudah mau berpindah jalur dengan tidak sadar gitu ya. Agak tanggung gitu rasanya. Kenapa nggak ada lane keeping assist kalian gitu? Well, mungkin banyak yang beranggapan gitu ya, 1,2 miliar dapatnya Ford Ranger. Tapi ini bukan Ford Ranger biasa. Ini adalah Ford Ranger Raptor yang mendapatkan ubahan cukup signifikan. Jadi bayangkan jika Anda misalkan punya ya Ford Ranger Wildtrak, kemudian Anda ingin upgrade sendiri gitu menjadi spek Raptor seperti ini, itu rasanya biaya yang dibutuhkan sama aja gitu. Tapi memang waktu saat pertama kali meluncur 1,2 miliar mungkin secara psikologis tuh ya mahal sih. Tapi kalau saat video ini dibuat di tahun 2025, itu mobil ini rasanya menjadi sangat worth it. Karena kemarin itu baru saja meluncur mobil salah satu off-roader juga, yakni Jeep Wrangler
facelift ya, Rubicon, dan dia dijual dengan harga 2,3 miliar rupiah. Ya 2,3 miliar dengan 1,2 miliar, setengahnya lebih mobil ini. Setengahnya mobil ini dibandingkan si Jeep Wrangler, tapi dengan kemampuan off-road yang tidak kalah canggih dibandingkan Jeep Wrangler Rubicon. Dan bagi Anda yang pecinta off-road racing ataupun off-road ya, mobil ini kapabilitasnya sangat luar biasa. Jadi Anda tidak akan menyesal ketika Anda membeli mobil ini. Atau Anda mungkin bisa memilih yang varian 3000 cc yang bensin, karena dia fitur sebenarnya lebih banyak lagi. Seperti misalkan Bahamut itu dia suspensi adaptif, kalau di mobil ini belum. Kemudian juga knalpotnya juga dia ada perbedaan suara ketika masuk ke mode biasa dan juga mode Baha yang menggelegar gitu ya. Nah, tipe ini merupakan tipe yang lebih ekonomis, lebih irit gitu ya. Tapi performa sih nggak kalah dibandingkan yang 3000 cc. Ya lebih kencang 3000 cc, tapi mobilnya juga rasanya cukup satisfying ketika Anda gunakan untuk off-road.